Dan naga di sini Hydra ini mempunyai kekuatan magis, oke? Mungkin kalian pernah lihat di film-film di mana setiap kepala naga atau Hydra ini dipenggal, maka akan tumbuh 2 kepala baru nih sebagai gantinya. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, sama seperti yang udah pernah aku bahas sebelumnya mengenai sesosok makhluk mitologi yaitu Putri Duyung. Oke, buat kalian yang belum nonton atau mungkin kalian yang penasaran mengenai kisah Putri Duyung itu kayak gimana, terus beneran ada nggak sih? Boleh banget. Habis video ini kalian bisa mampir nih ke video yang ini. Di situ aku jelasin semuanya kisah-kisah Putri Duyung dari berbagai wilayah. Dan sekarang aku akan membahas lagi mengenai hewan mistis atau bisa dibilang makhluk mitologi, oke? Yaitu sosok naga. Nah, kalian juga udah tahu kan wujudnya itu kayak gimana, karena gambar dari wujudnya ini bisa kalian temuin di mana-mana, oke? Udah sering banget dan familiar banget pasti. Nah, terus kira-kira naga ini beneran ada nggak sih? Atau beneran pernah ada nggak sih? Nah, sini deh aku jelasin mengenai kemunculan dari sosok ini dan juga beberapa versi cerita ataupun legenda tentang sosok naga. So, let's get started. Nah, jadi makhluk ini pertama kali digambarkan sama masyarakat Yunani dan Sumeria kuno dalam bentuk ular terbang yang besar. Terus nama dragon dalam bahasa Inggris tuh sebenarnya juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu drakonta yang berarti untuk mengawasi. Nah, jadi sesuai sama namanya juga tuh kan. Awalnya sosok naga ini digambarkan sebagai makhluk yang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Nah, zaman dulu ya kayak tumpukan harta karun, tumpukan emas tuh, dan bahkan orang-orang penting kayak putri raja. Dan untuk pencipta dari sosok naga ini juga masih menjadi perdebatan, oke? Ada yang bilang diciptakan sama dewa-dewi biar manusia-manusia nggak mendapatkan sesuatu yang berharga dengan mudah. Terus ada juga yang bilang kalau sosok ini ada karena hasil dari ilmu hitam seseorang. Terus ada juga yang bilang nih kalau dia wujud dari iblis atau setan yang merupakan musuh bagi kaum beragama. Makanya ada yang bilang naga ini harus dibasmi, oke? Tapi sebagian juga beranggapan kalau sosok ini emang harus hidup berdampingan sama manusia untuk menjaga dan mengawasi sesuatu. Terus untuk bentuk sama karakteristik dari naga ini juga berbeda-beda ya tiap daerah, tergantung bagaimana persepsi masyarakat sih. Ada yang digambarkan punya kepala mirip gajah, ada yang bilang gabungan antara singa sama burung, dan ada juga kayak yang kita lihat di film-film, yaitu ular besar yang bersayap, punya kaki 4 dan menyemburkan api dari mulutnya. Tapi dari semua penggambaran tadi nih, katanya nih ya, wujud awal ini justru seperti bunglon. Tapi ya karena semakin berkembangan zaman, ceritanya makin berkembang, wujud dari sosok ini pun juga ikut berkembang. Dan sekarang aku juga bakal ceritain dikit nih mengenai penggambaran sosok naga ini di berbagai negara. Yang pertama yaitu Shenlong dari Tiongkok. Nah, jadi emang sih dari yang kita lihat, Cina ini kayaknya menghormati banget gitu kan sosok naga. Bisa kita lihat dari dekorasi-dekorasi rumah, pakaiannya mungkin, ataupun beberapa benda lah yang khas banget sama Cina-Cina gitu kan. Jadi pasti ada aja gambar naganya. Jadi emang identik banget sama mitologi naga. Dan bahkan di budaya Tiongkok ada 9 tipe naga nih, oke, banyak banget gitu kan ya. Nah, jadi 4 merupakan raja naga yang masing-masing menguasai lautan di 4 arah mata angin. Dan dari 9 tipe naga yang aku bilang tadi, Shenlong ini emang yang paling terkenal, yang disebut-sebut juga sebagai naga suci karena berperan untuk mengatur cuaca, bisa mengendalikan angin, awan, hujan demi kelangsungan hidup manusia. Nah, terus kalau untuk penggambarannya sendiri, Shenlong ini berwujud kayak ular raksasa berwarna hijau, punya tanduk dan 4 kaki tapi nggak punya sayap. Selanjutnya yaitu Yamata no Orochi di Jepang. Nah, jadi sosok ini pertama kali muncul dalam catatan kuno Jepang yang ditulis oleh Kojiki dan Nihogi. Dan penggambaran naga di sini agak sedikit berbeda. Jadi dia berbentuk kayak ular yang punya 8 kepala, banyak banget. Dan konon ya berasal dari mitologi Shinto di zaman prasejarah. Dan di catatan ini juga dijelasin kalau naga ini berhasil dibunuh oleh dewa petir dan juga lautan Susani. Dan setelah naga ini dibunuh, Susana mengambil pedang legendaris Kusanagi dari dalam tubuh naga itu. Ya gitu deh legenda di Jepang. Next yaitu tentang kulkulkan dari suku Aztec. Nah, untuk suku Aztec ini juga udah pernah sebelumnya aku jelasin mengenai tradisi yang mengerikan tentang tumbal manusia, pengorbanan anak-anak yang penjelasannya panjang banget gitu ya, sampai-sampai jadi 2 part. Mungkin kalian ada yang kelewatan, oke, bisa banget habis video ini kalian cek di sini ada part 1, ada juga part 2-nya udah aku upload semua dan ngeri sih, ya ampun, masih kebayang ngerinya kayak gimana. Oke, kita lanjut. Oke, jadi suku Aztec, Toltec,
Drake dan Maya juga pernah menyembah Kukulkan, yaitu seekor ular raksasa berbulu yang agung. Dan suku Aztec ini sendiri juga menganggap Kukulkan ini sebagai dewa pencipta, pelindung para tukang atau pengrajin, serta pengendali hujan, angin, dan api. Dan enggak cuma sekedar menyembah gitu aja, sampai-sampai dulu nih mereka membangun sebuah piramida yang khusus digunakan untuk menyembah Kukulkan, yang disebut El Castillo atau The Temple of Kukulkan, yang kalau sekarang lokasinya itu di Tinum Municipality, Meksiko. Yang terakhir yaitu Lernian Hydra dari Yunani. Nah, kisah dari Hydra ini berasal dari dokumen dan juga karya seni zaman Yunani kuno yang masih bertahan sampai sekarang. Dan dalam catatan itu ya, ditulis kalau Hydra ini lahir dari dua sosok mitologi, yaitu Typhon dan Echidna. Aku nggak tahu bacanya kayak gimana ya, pokoknya mohon maaf kalau salah. Dan naga di sini, Hydra ini mempunyai kekuatan magis. Oke, mungkin kalian pernah lihat di film-film di mana setiap kepala naga atau Hydra ini dipenggal, maka akan tumbuh dua kepala baru nih sebagai gantinya. Ngeri nggak sih gimana caranya mati kalau kayak begitu? Tiap dipenggal tumbuh lagi kepala dua lagi. Dan selain itu dia juga punya nafas beracun yang sangat mematikan. Tapi walaupun kelihatannya sakti nggak bakal bisa mati gitu kan ya, ternyata dalam legenda Hydra ini berhasil dimusnahkan oleh Hercules yang merupakan pahlawan Yunani. So guys, itu dia sekilas mengenai makhluk mitologi naga, gimana awal mula kemunculannya, dan juga penggambarannya yang berbeda-beda, karakteristiknya berbeda-beda di berbagai negara. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian percaya bahwa sosok naga ini ada? Atau mungkin kalian punya versi lain? Karena sebenarnya versinya ada banyak sih, di tiap negara tuh beda-beda, cuma aku ambil beberapa aja. Kalau kalian mau menambahkan silahkan tulis di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video, bye!